pernah dengar orang Korea itu nggak mau kalah terutama dari orang Jepang. Nah, itu kan jiwa kompetitifnya itu bisa kita contoh. Itu juga dengan orang kita tadi, kekhawatiran yang disampaikan oleh Pak Sahwalevi. Kita ini orang Minang ini sudah terbiasa. CView Podcast SMK Negeri 2 Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Annyeonghaseyo 여러분. Kembali lagi bersama Zara di C2 Podcast. Kali ini Zara kedatangan tamu, dan tamu itu merupakan Pak Zaki, ada Pak Ed, dan juga tentunya Pak Sahwalevi nih guys. Yang kami baru aja menghadiri opening ceremony dari Semanggem Hangul Hakdang season ketiga. Bayangin, kami udah yang ketiganya. Nah, apa kabar Pak Zaki, Pak Ed? Alhamdulillah, baik. Pak Sahwalevi, bagaimana kabarnya? Sehat. Nah, bagaimana ya Pak tadi perasaannya menghadiri opening ceremony di MICE tadi? Pak Zaki dulu deh. Alhamdulillah, luar biasa ya, season ketiga. Agak surprise juga, masih bertahan sampai sekarang. Jadi ini menandakan bahasa Korea ini cukup menjadi perhatian bagi masyarakat Sumatera Barat. Iya, karena banyak yang hobi gitu juga ya. Iya. Nah, dan mudah-mudahan kedepannya ini tetap bertahan, tetap lanjut, dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat dan siswa-siswi di Sumatera Barat secara khususnya. Bagaimana dengan Pak Ed? Sama, saya tadi begitu masuk ruangan, ternyata luar biasa. Karena luar biasanya itu terlihat dari antusiasme peserta, kehadiran yang penuh ruangannya. Dan tadi saya sempat tanya-tanya juga dengan Pak Kepala Sekolah, Pak Levi, dan juga dengan Sam Ira dan Sam Putri. Ternyata memang minat terkait dengan bahasa Korea ini luar biasa. Cukup tinggi ya di Padang ini. Iya. Karena memang kita lihat sekarang kan pengaruh sudah harus globalisasi ini kan, Korea nih sedang semangatnya nih melalui K-pop kan, menularkan budaya. K-drama. Ini tentunya peluang sekalipun juga peluang dan juga cara kita kesempatan kita untuk meniru gaya Korea, bagaimana budaya kita juga nanti bisa cara mereka mengembangkan budaya mereka. Hal yang positifnya dari sana. Zara setuju dengan Bapak. Bagaimana dengan Bapak Sahwalevi? Ya, saya melihat yang tahun ketiga ini antusias masyarakat ya, terutama sekali berbagai tingkatan dari SD sampai pegawai. Ini sangat membanggakan kita juga ini. Mereka sangat senang belajar. Orang Minang ini kan suka belajar. Orang perantau nanti kan. Jadi dengan bekal itu mereka bisa juga nanti merantau ke Korea kan. Jadi bukan tentang antusiasme semua ya. Ya itu. Tentang antusiasme, Bapak ada motivasi nggak untuk misalnya ada siswa-siswa yang masih tidak tertarik untuk mempelajari bahasa Korea ini? Bapak Ed ada saran tidak? Iya. Kalau dilihat dari dari antusiasme tadi ya. Dari pesertanya itu kan beragam tuh Zahra. Ada yang usianya sudah hampir mencapai 50 masih semangat untuk mengikuti, begitu juga yang muda bahkan SMP gitu. Dengan beragam profesi mereka. Ada yang guru, ada yang pegawai, ada yang pelajar. Nah, tentunya ini menarik ya. Menarik tentunya harapan kita ke depan sebenarnya bahasa ini kan sebenarnya lebih kepada kemauan kita untuk mempelajarinya. Untuk mudahnya tentu dengan sering mempraktekannya itu akan lebih mudah. Makanya ke depan itu kita tetap berharap walaupun di sini sudah kelihatan antusiasmenya, kita tetap dorong bagaimana untuk meningkatkan kemauan siswa-siswi ya, yang terkait dengan bahasa ini bisa ke depan lebih baik lagi. Jadi yang Zara dapat tadi dari Bapak untuk mendorong semua kemauan siswa-siswi. Nah, untuk motivasi tadi udah, ada saran nggak untuk SHI season 3 ini Pak? Saran untuk supaya kelas ini bisa lebih maju? Kalau untuk lebih maju tentunya kita percaya dengan SMK
2 ya, SMK 2 Padang bagaimana mengembangkannya. Tentu perlu ada inovasi. Kemudian perlu tentu inovasi. adanya sosialisasi juga. Karena dengan sosialisasi ini akan semakin masif diketahui oleh banyak orang. Mungkin masih ada kelompok-kelompok tertentu yang belum tahu tentang ini, ya benar. sehingga padahal minatnya mungkin sudah banyak. Makanya Minatnya ada tapi tidak ada informasi sama sekali. bukan tidak ada, mungkin kurang. belum. Iya, Makanya iya. itu perlu kita tingkatkan juga. Jadi kami juga tentunya berterima kasih ya kepada SMK 2 yang sebagai pelaksana dari ini. Bagaimana nanti ke depan kiranya ada inovasi lagi. Inovasi dengan meningkatkan ketenaran. Salah satunya nih Dengan podcast ini ya. kita. Podcast ini salah satu kita hari inovasi ini. ya. Mudah-mudahan ini bisa dilihat oleh banyak. Dengan menggunakan teknologi ya tentunya Pak. Iya. Media sosial ya. Iya, media sosial. Untuk efektivitas mengajar sendiri ya Pak di kelas, Bapak ada nggak sih saran dari Pak Zaki supaya guru tuh bisa lebih seru gitu ngajarnya, supaya muridnya tuh nggak bosan dalam belajar Korea terus gitu? Iya. Kemarin saya udah bincang sih dengan Bu Ayu terkait ini, karena memang saya sendiri angkatan pertama. Nah, cuma karena Ini season memang 1, agenda pembelajarannya ada di Sabtu Minggu, kemudian juga ya permasalahan pekerjaan lah. Kita juga ada arahan pimpinan waktu itu di Sabtu Minggu, sehingga saya bertahan cuma 3-4 kali pertemuan. Saya miss 1, pertemuan selanjutnya saya jadi kagok itu, karena bahasa Korea ini mungkin beda dengan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris mungkin kita ketemu keseharian juga. Iya. Kemudian huruf-hurufnya sama, letternya Banyak yang sama ya. Nah, kalau dengan Korea ini sudah pelafalannya agak Hampir sama semua ya. iya, Beberapa ada agak yang susah. sama. Kemudian kita lihat cuma di film. Nah, hurufnya jadi permasalahan juga. Nah, kemarin saya bilang ke teman-teman di SMK 2, kalau bisa ini pembelajarannya fun. Jadi tidak seperti guru-guru biasa mengajar di kelas gitu. Misalkan kita belajar matematika, langsung lihat, kemudian diajarkan rumus-rumusnya, nggak seperti itu. Karena kalau belajar bahasa yang mungkin kita sangat awam, kita jarang gunakan di keseharian, ini perlu teknik-teknik tertentu kan. Yang bikin belajar bahasa tuh lebih seru gitu. Seperti kita bisa ngulik lagu, misalkan lagu Korea, atau kita ngulik film, atau kita cari hal-hal yang berbau entertain di Koreanya, kan banyak itu. Nah, kemudian kita ulik bersama-sama. Jadi tidak textbook menurut saya kalau nggak baca-baca terus saja gitu kan Pak. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Ed tadi, sekiranya untuk pembelajaran ini kita harus punya inovasi dalam pembelajaran. Nah, ada kepikiran satu nih Pak Safalevi. Ya. Kalau misalkan kita bisa mendatangkan murid yang sekolah dari Korea ke SMKN 2 Padang, itu pasti bakal bagus banget gitu Pak. Pendapat Bapak tentang itu gimana Pak? Tadi kita kan sudah menerima saran masukan dari Bapak Ed, dari Kepala Biro Pemerintahan ya Provinsi Sumatera Barat. Bagaimana ini bisa dipromosikan lebih gencar lagi, lebih wah lagi kan? Iya. Ini kan suatu ikon sebenarnya di Sumatera Barat, salah satunya di Indonesia kan, kita yang salah satunya di Indonesia ini kan perlu seolah kita kita lebih wahkan ini melalui media sosial yang ada, salah satunya podcast ini kan. Kemudian dari Bapak Zaki yang dari pemerintahan, Biro Pemerintahan juga kan menyarankan tadi, sepaham saya itu pembelajaran itu jadi fun. Nah, jangan menyenangkan ya Pak. Menyenangkan itu perlu kita kawal nanti ke sem-sem kita, guru-guru itu nanti bagaimana pembelajaran itu menyenangkan, bukan kaku semacam ya. Jadi dengan nyaman, santai, ceria, ilmu itu akan cepat terserap. Itu yang kita. Iya, Zara jadi tadi juga dengar-dengar nih dari Pak Safalevi, kalau mungkin saja kita bisa berkarir dalam Korea, di Korea gitu kan Pak, dengan ini. Kalau misalkan ada menghadapi tantangan dan cara dalam berkarir di Korea ini Pak, katanya di sana di Korea itu juga tough, keras di sana hidupnya gitu. Oh ini
nanti perlu didatangkan siapa itu nanti? Si yang dikirim Korea kan ada yang terbaik tiap tahun kan udah dikirim Iya. Korea. Ini si Keke ya. Oke. Nah, itu bisa didatangkan tuh lebih lanjut. Tetapi begini, dari tampilan K-pop itu kita kan bisa lihat tuh. Tak ada mereka kasar kan, menyenangkan kan. Dari novelnya juga, dari produksi yang dihasilkan Samsung, Hyundai itu menyatakan kinerjanya bagus. Kalau orang-orang yang tidak baik itu tidak akan menghasilkan jadi negara maju seperti itu dia. Nah, Iya. ini berarti banyak yang perlu dicontoh situ itu di Korea itu. Nah, Saya kira Zahra, Ya. banyak hal-hal positif di Korea yang bisa kita ambil, dan juga banyak positif yang sifatnya lokalistik kita Positivity. di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, yang juga bisa tetap kita pertahankan dan kita tularkan juga. Betul. Saya pernah dengar orang Korea itu nggak mau kalah terutama dari orang Jepang. Jepang ya. Nah, itu kan jiwa kompetitif. Jiwa kompetitifnya itu bisa kita contoh. Itu juga dengan orang kita. Tadi kekhawatiran yang disampaikan oleh Pak Sahbalevi. Kita ini orang Minang ini sudah terbiasa merantau, Ya. punya jiwa yang merantau yang keras. yang kuat. Sehari yang berdua. Nah, iya. Nah, itu mudah-mudahan itu tidak hilang ya Pak, Ya. Pak Sahbalevi, Ya. dari budaya kita, karena itu yang membuat orang kita bisa sampai, kata orang kalau ada di bulan rumah makan tuh pasti rumah makan akan kenyang. Nah, jadi kalau dari sisi itu kita berharap sebenarnya generasi depan, khususnya orang masyarakat Sumatera Barat, masih memiliki semangat itu. Jangan Semangat kalau merantau, sekarang kan, ya. mohon maaf ya, bilang Gen Z ini generasi depan, jangan. Saya Di Gen Sumatera Z, Barat, Pak. iya. Dari Gen Di Sumatera Generation. Barat kita nggak berharap seperti itu, Betul. karena kita Iya. sudah punya dasar besi. Kalau orang kita itu memang orang yang petarung, Iya. punya daya juang yang kuat. Nah, itu kita pertahankan dan kita lebur dengan budaya Korea yang tadi juga semangatnya Meniru semangat dipantangkan. Korea untuk Karena sekarang dalam konteks globalisasi kan pengaruh budaya kan sangat besar, Sangat besar, ya. terhadap antar negara. Salah satunya nih Korea nih. Korea melalui bahasanya, menularkan bahasanya, Bahasa, sehingga budaya. nanti budayanya melalui K-pop itu kan bentuk-bentuk inovasi juga bagi mereka yang bisa kita contoh, kita tiru, kemudian kita ambil positifnya juga kita terapkan nanti untuk penguatan bagi Sumatera Barat sendiri, tentunya juga Indonesia. Saudara nangkep tadi apa yang Bapak bilang, dan Bapak bilang tadi kalau Gen Z itu generasi strawberry ya. Iya. Jadi saudara minta saran dari Bapak Zaki untuk meningkatkan kreativitas dari Gen Z ini terutama Pak, supaya mereka tuh kayak nggak sedikit dikasih kritik mereka udah lebur kayak strawberry gitu ya, untuk meningkatkan kreativitasnya gitu Pak. Ya, kalau kreativitas saya pikir Gen Z lebih dari milenial saya pikir. Iya. Atau tadi seperti sambutan Pak Kepala Biro tadi, ada zaman kolonial, milenial gitu kan. Kalau untuk urusan kreativitas itu Gen Z lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau untuk urusan toughness-nya, Oh iya, toughness-nya, kekuatan mereka. kekuatan mentalnya itu memang mungkin ada sedikit gap di situ, Goyah. pergeseran. Karena mungkin melihat kepada perkembangan zaman ya. Kalau di zaman Pak Ed, Pak Sahbalevi dengan saya, itu mungkin kita dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang mungkin cukup berat. Medsos belum ada, jadi pengaruh eksternal itu belum ada. Kita nggak ada, di zaman saya itu nggak ada mental health gitu. Mental health tuh Nggak ada. istilah kayak gitu nggak ada ya. Stres, dimarahin guru, dimarahin orang tua, kemudian melakukan tindakan-tindakan negatif, nggak ada zaman dulu itu. Nah sekarang karena mungkin ada pengaruh-pengaruh eksternal, itu bisa berdampak kepada mental para Gen Z. Nah saran kalau bisa adanya bonding, penguatan hubungan baik itu dengan keluarga maupun dengan guru. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mempunyai ikatan yang kuat dengan keluarga, Yang dari juga- dalam dulu ya kan Benar. Pak? Dengan keluarga di sekolah, karena guru itu kan Juga keluarga kita orang tua ya. kedua kita kan. Kalau kita punya ikatan yang kuat dengan mereka, saya pikir toughness itu akan muncul lagi, karena kita tahu kita punya backup nih.
Di rumah kita punya backup orang tua, di sekolah kita punya backup guru gitu. Jadi kita manfaatin semampu kita dan juga se-wise kita gitu. Benar. Nah, Jadi jangan merasa sendiri deh gitu. pokoknya jangan merasa sendiri, karena kalau kita merasa sendiri tuh guys, kita bakal goyah. Benar. Nah, karena itu tadi Zara juga sering nih Pak dengar dari luar, dari kalangan muda juga nih, mereka kayak sering ngejudge gitu. Ih, apaan sih lu se-Korea banget Zah gitu. Itu menurut Bapak komentar yang negatif, stigma seperti itu harusnya kita apakan nih Pak? Nah, jadi kalau menurut saya ya, Zara, Iya. ya, itu yang tadi yang saya bilang. Ini kan konteksnya ada kerjasama antara dua negara, Korea Dan Indonesia. Khususnya provinsi kita nih, Sumatera Barat dengan provinsi Jeollabuk-do di Korea Selatan. Itu yang tadi diinginkan sebenarnya oleh pemerintah. Bagaimana sumber daya manusia di Sumatera Barat ini bisa dikembangkan, dibangun kompetensinya, diperkuat daya saingnya, daya juangnya, dengan mengambil nilai-nilai yang ada di negara lain yang nilai-nilainya positif. Positivity dari mereka. Begitu juga kita berharap sebenarnya hal-hal baik yang ada di kita bisa juga melalui kerjasama ini diambil oleh negara lain, dalam halnya Korea. Tentunya ini untuk kemaslahatan ke depan umat manusia yang lebih baik lagi. Itu sebenarnya poin dari kerjasama antara dua pemerintahan, antara dua negara. Sehingga nantinya yang cerita ini kalau salah ucap nih Pak Zaki, kita bisa legensi Enggak makanya apa-apa. penguatan jangan, karena memang ya dijat sama sebenarnya bukan balik lagi tadi yang saya sampaikan poinnya. Sebenarnya kita sudah punya dasar yang kuat, jiwa juang kita melalui merantau. Itu sebenarnya dasar dari orang-orang Sumatera Barat, mempunyai jiwa dan daya juang yang kuat. Itu yang perlu dipertahankan. Karena memang betul yang disampaikan Pak Zaki, dulu lingkungannya Nggak masih ada terbatas, sosmed. IT belum begitu luas perkembangannya, informasi yang masuk masih bisa difilter, dibatasi karena keterbatasan itu. Tapi kalau sekarang kan nggak, harusnya masuk. Makanya balik lagi kepada diri kita masing-masing, bagaimana memilah informasi, Cara kita itu, menyaringnya itu ya. kemudian mengambil yang positifnya. Nah, itu sebenarnya poin dari terkait dengan kebudayaan bagi pribadi kita masing-masing ke depannya, bagaimana menyaring, mengambil hal-hal yang positif untuk ke depan bisa kita melakukan pengembangan diri dengan membuka ruang, membuka wawasan kita. Ternyata memang ada hal-hal positif juga di luar yang bisa kita ambil dan kita kembangkan. Itu menjadi personality kita. Personality kita yang kuat, berdasarkan kalau kita itu Minang. Ya, bangga sekali menjadi Minang Pak. Harus bangga kan. Alhamdulillah. Nah, dari Minang sendiri itu kan Pak, Ayah Zara juga merantau, banyak yang merantau. Buat ke Korea sendiri itu juga pasti ada yang mau merantau. Kalau misalkan di Korea tersebut Pak, kita ngerasa sendiri aja gitu Pak, ngerasa orang-orang di sekitar kita tuh ngejudge kita juga gitu. Jadi ada satu lagu Michael Jackson, Gimana, You Pak? Are Not Alone. Pernah dengar lagunya nggak? Nggak pernah, Pak. Ini Beda generasi. Dengar itu. Kalau di sepak bola ya, Liverpool tuh ya. Liverpool. You Are Not Wow. Alone. Nah, itu kan moto-moto YWNA. sebenarnya, lagu-lagu yang bisa membangkitkan Semangat. Sendiri. semangat, kepercayaan diri kita bahwa sesungguhnya kita di dunia ini nggak sendiri. Kita bisa saling berbagi, saling bisa bekerja sama, membangun diri kita, juga membangun sebenarnya dunia ini ke arah yang lebih baik. Seperti itu sebenarnya yang perlu sahabat-sahabat, kawan-kawan, adik-adik yang Gen Z
perlu apa lagi? Dengerin, filter guys. lagi informasi yang ini. Jadi ini sebenarnya bukan nasihat ya Pak Sahwalevi. Ya. Ini mungkin pengalaman yang kita ini sudah terlanjur tua ya. Pengalaman sudah banyak dapat, ini yang coba kita bagi ke adik-adik kita, ke milenial, Gen Z sekarang. Sekarang udah bukan Gen Z lagi ya, di bawah Gen Z ada Gen Alpha. Gen Alpha. Jadi Gen Alpha, guys. Ini, bisa jadi ini ya Pak ya, pembelajaran bagi kita semua. Nah, jadi dengerin tuh guys, terutama yang Gen Z kayak aku nih. Nah, kalian semua tuh jangan suka ngerasa sendiri. Kalian semua ada backup, maupun dari keluarga, dari teman kalian di sekolah. Pokoknya jangan ngerasa kalian tuh goyah, mudah goyah. Jangan kayak strawberry. Supaya kita nggak dibilangin generasi strawberry, guys. Saya ada saran itu. Ada, Bapak. Tadi di Zara bilang kan, apa sih triknya buat Oh, kalau iya. ada yang justifikasi kita, mau di luar negeri, mau di dalam negeri, mau di Di sekitar kita sekitar malah kita sekalipun, itu pasti akan ada yang menjudge kita. Pasti akan ada. Dimanapun kita berada, mau di lingkungan, ya maaf, di lingkungan rumah, mungkin tetangga, di sekolah, mungkin teman-teman sebaya, Bahkan orang tua ada. mungkin orang tua, di lingkungan kantor, kampus, segala macam, itu pasti akan ada orang yang ngejudge kita. Tapi pada dasarnya biasanya orang yang ngejudge itu sebenarnya mereka itu mereka minder melihat minder. perkembangan kita gitu. Saya sendiri pernah mengalami hal-hal seperti itu, tapi tergantung dari kita. Seperti yang sampaikan oleh Pak Ed tadi, kita ambil positifnya aja. Kalau ada orang yang menjudge, sok-sok Korea kamu gitu, sok Korea lu, ya jawab aja, sobat gitu. Kalau emang Korea, terus emang kenapa? Ternyata Korea memang lebih maju dari Iya, kita. Iya, saat ini. maju Mereka dari kita. lebih hebat dari kita pada saat Emang ini. maju. Ya, sobat gitu. Berarti mereka nggak bisa. Ya, Iya. anjing menggonggong kafilah berlalu lah. Nah, saya jadikan hal-hal seperti itu justru Sesuatu. menjadi motivasi bagi saya. Sesuatu yang menguatkan kita. Benar gitu. Jadi nggak usah dengerin deh gitu hal-hal gitu. Dengerin guys, itu dapat banget buat Zara. Nah, Kalau Korea aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya? ih, not guys, not. Nah, mungkin itu saja dari Pak Zaki, dari Pak Ed, Pak Salafi, dan juga Zahra. Mungkin ada kata perpisahan, bapak-bapak ada? Saya begini, terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ya, melalui Biro Pemerintahan dan Orda ini yang telah mempercayakan ke SMK 2 Padang untuk Iya, terima kasih banyak, penyelenggara. Kita di SMK kan tugas kita adalah menyiapkan anak-anak ini memasuki dunia kerja. Diharapkan dengan pembelajaran bahasa Korea ini sebagai salah satu rintisan untuk merantau yang disebut Pak Kabiro tadi. Jadi rantaunya nanti anak ini bekerja bukan di Malaysia saja atau di Arab atau di apa. Nanti Korea ini rintis. Kalau banyak orang masyarakat Minangkabau pandai bahasa Korea, nanti kan bisa merantau ke Korea, bukalah fondasi di Korea segala macam untuk ke depannya. Kita harapkan seperti itu ya Pak. Not Reja. guys, Iya. ini not juga. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah menonton perbincangan hangat kami dari Pak Zaki, Pak Ed, dan Pak Safalevi. Sekian itu dari Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.